Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Cesar Mahal dengan NIM 1192100067. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BCCT. Pertama, pendekatan sentra dan lingkaran adalah pendekatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat pada di sentra bermain dan saat dalam lingkaran dengan menggunakan 4 pijakan scaffolding untuk mendukung perkembangan anak. Pertama, pijakan lingkungan bermain. Yang kedua, pijakan lingkungan sebelum bermain. Yang ketiga, pijakan lingkungan selama bermain. Dan yang keempat, pijakan lingkungan setelah bermain. Pijakan adalah dukungan yang berubah-ubah yang disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak, yang diberikan sebagai pijakan untuk mencapai perkembangan anak. Nama saya Siti Farida dengan NIM 1192100068. Di sini saya akan menjelaskan tentang sentra main. Sentra main adalah zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis mainan, yaitu 1. Main sensori motor atau fungsional. Yang kedua, main peran, dan yang ketiga, main bangunan. Sedangkan menurut Depdiknas 2006.2 menguraikan bahwa pendekatan sentra dan lingkaran merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan anak usia dini yang fokus pada anak, yang pada proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan menggunakan 4 jenis pijakan, antara lain pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan setelah main. Bismillah, perkenalkan, nama saya Saida Nurmila dengan NIM 1192100075. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan utama teori BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Aliran filsafat konstruktivisme merupakan aliran filsafat yang sesuai dengan metode BCCT, sebab konstruktivisme adalah suatu posisi filosofis dan psikologis yang banyak berperan dari belajar yang dikonstruksi oleh individu itu sendiri, menurut Graves tahun 1994. Konstruktivisme merupakan pandangan filsafat yang pertama kali dikemukakan oleh sejarawan Italia yang bernama Giambattista Vico pada tahun 1710. Filsafat konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi dengan objek, fenomena, dan lingkungan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Foyziadi pada tahun 2005 dalam Adi Susilo tahun 2006 bahwa konstruktivisme bertitik tolak dari pembentukan pengetahuan dan rekonstruksi pengetahuan. Rekonstruksi pengetahuan adalah mengubah pengetahuan yang dimiliki sebelumnya setelah berinteraksi dengan lingkungannya. Tujuan penggunaan pendekatan Beyond Center and Circle Time. Pendekatan BCCT bertujuan memfasilitasi anak agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan minat yang dimilikinya. Pendidik berperan sebagai motivator dan fasilitator dengan memberikan pijakan dalam proses yang belajarnya. Tujuan lain dari pendekatan BCCT ini antara lain adalah: yang pertama, proses pembelajaran diharapkan berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Yang kedua adalah siswa dapat mengerti apa makna belajar, manfaat, dan bagaimana mencapainya. Yang ketiga adalah memposisikan guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing atau inspirator, bukan sebagai senter dan ceramah dalam strategi belajar. Yang keempat adalah meletakkan pendidikan atas keimanan, ketakwaan, serta seluruh aspek kepribadian yang diperlukan anak didik dalam menguasai diri dengan lingkungan untuk tumbuh berkembang selanjutnya.
Yang kelima, terjadi kerjasama yang saling menunjang antara siswa dengan siswi, siswa dengan guru, sehingga menyebabkan siswa kritis dan kreatif. Yang keenam, membuat situasi belajar dan lebih menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga siswa dapat belajar sampai tingkatan joy of discovery. Tertantang untuk dapat memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Saya Wina Ferawati dengan nomor induk mahasiswa 1192100078 akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang pendidik atau guru perlu memfasilitasi setiap kecerdasan yang dimiliki anak dalam pembelajaran dan kegiatan belajar, yang diantaranya ada kecerdasan bahasa atau linguistik, yaitu berkaitan dengan keterampilan dan berpersepsi mengelola kata dan bahasa, yakni kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Yang kedua, kecerdasan logika matematika, berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang angka atau numerik dan alasan logis. Yang ketiga, kecerdasan musik, berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang musik atau suara. Yang keempat, kecerdasan gerak tubuh atau kinestetik, berkaitan dengan keterampilan tubuh, persepsi dalam bidang mengolah dan mengendalikan gerak anggota tubuh. Yang kelima, kecerdasan gambar dan ruang atau visual spasial, berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang permainan, garis, warna, bentuk, dan ruang. Selanjutnya yang keenam itu kecerdasan diri atau intrapersonal, berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang kesadaran dan pengenalan terhadap diri sendiri. Yang ketujuh, kecerdasan berbaur atau interpersonal, berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang membina hubungan dengan orang lain. Yang kedelapan, kecerdasan alami atau naturalis, berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang yang berhubungan dengan alam atau lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu kecerdasan rohani atau spiritual, berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang mengolah rohani.